Di dalam kitab Tarikh Dimashq, Ibnu Asakir menyebutkan tentang biografi Fatimah binti Hasan, Ummu Ahmad al-Ajliyah, yang berkata, pada suatu peperangan, pasukan kafir mengalahkan pasukan kaum muslimin. Lalu, tiba-tiba seekor kuda perang yang bagus berhenti berlari, sedangkan pemiliknya termasuk salah seorang yang dermawan dan bermurah hati. Lalu pemilik kuda tersebut berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Celakalah kamu. Sesungguhnya saya mempersiapkanmu untuk menghadapi hari perang seperti ini." Maka kuda menjawab, "Bagaimana saya tidak membangkang? Sementara urusan makanan saya Anda serahkan kepada para pengurus kuda, hingga mereka berbuat zalim kepada saya, dan mereka hanya memberi sedikit makanan kepada saya." Sang tuan berkata, "Saya berjanji kepadamu demi Allah bahwa setelah hari ini saya tidak akan memberimu makan selain oleh tangan saya sendiri." Setelah itu, kuda tersebut berlari dan menyelamatkan tuannya. Setelah kejadian itu, lelaki itu selalu memberi makanan kepada kudanya dengan tangannya sendiri. Peristiwa ini menjadi masyhur di tengah-tengah khalayak ramai. Banyak orang yang mengunjunginya untuk mendengarkan berita tersebut. Ketika Raja Romawi mendengar berita tersebut, dia berkata, "Tidak mungkin sebuah negeri dapat dijajah jika di dalamnya terdapat orang seperti lelaki ini." Maka raja itu pun membuat tipu daya untuk menculiknya ke negerinya. Lalu dia mengutus seorang murtad kepada orang tersebut. Ketika orang itu sampai di tempatnya, dia menampakkan niat baiknya dalam keislaman, hingga laki-laki itu percaya. Pada suatu hari, keduanya keluar berjalan menuju pesisir pantai, dan di sana orang tersebut telah berjanji dengan seseorang dari bangsa Romawi yang akan membantunya menangkap lelaki itu. Ketika kedua orang itu mengapitnya untuk membawanya, maka dia mengadahkan pandangannya ke arah langit seraya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya orang ini hanya berusaha menipuku dengan menggunakan agamamu. Maka peliharalah aku dari kejahatan mereka berdua dengan sesuatu yang Engkau kehendaki." Tiba-tiba keluarlah 2 ekor ular yang sangat besar, lalu menyambar kedua orang tersebut. Selanjutnya, sang mujahid itu pulang ke negerinya dengan selamat. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sementara di dalam suatu riwayat yang lain, di dalam kitabnya Mujabud Da'wah, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, suatu ketika sekelompok kaum dari kalangan muhajirin dengan sukarela berangkat menuju medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba keledai salah seorang dari mereka mati. Mereka pun mengajak orang itu untuk terus melanjutkan perjalanan bersama mereka, tetapi dia menolak. Akhirnya para sahabatnya pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya. Selanjutnya lelaki itu bangkit untuk berwudu dan melakukan salat. Kemudian dia mengadahkan kedua tangannya seraya memanjatkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah bertolak dari Dafinah, yaitu sebuah tempat di antara kota Mekah dan Basrah, dengan maksud berjihad di jalanmu, dalam rangka mencari ridhamu. Aku bersaksi bahwa Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Engkau membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kuburan. Ya Allah,
hidupkanlah kembali keledaiku ini. Kemudian dia pun bangkit menuju keledainya, lalu memukulnya. Tiba-tiba keledai itu bangkit dan menggoncangkan kedua telinganya. Maka lelaki itu pun memasang pelananya dan mengikat tali kendalinya, lalu menungganginya. Dia pun memacunya hingga dapat menyusul rekan-rekannya. Lantas rekan-rekannya bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Dia menjawab, "Yang terjadi adalah Allah Ta'ala menghidupkan kembali keledai saya." Al-Hafiz Al-Baihaqi juga menyebutkan kisah ini di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dia berkata, isnad asar cerita ini adalah sahih. Peristiwa ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Hingga beberapa orang dari kaumnya menuturkan, di antara kami ada orang yang keledainya dihidupkan kembali oleh Allah, padahal semua anggota badan dan persendiannya telah terbujur kaku.